Ya, halo semuanya, kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal TKPA. Di kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa soal untuk tes kemampuan numerik. Jadi ada beberapa soal yang bisa kita coba kerjakan ya. Di mana di soal pertama kita perhatikan bentuk soalnya adalah penjumlahan bentuk yang cukup kompleks ya, di mana angkanya adalah setengah, tambah 1/6, tambah 1/12, tambah 1/20. Dimana kalau kita perhatikan ini polanya jelas bukan aritmatika dan juga bukan geometri. Sementara biasanya kita mengerjakan soal itu kalau polanya adalah pola aritmatika ataupun geometri, penjumlahan ataupun perkalian. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita pecah dulu bentuknya supaya kita bisa mengerjakannya. Kita harus ubah dulu menjadi, kalau kita perhatikan setengah ini sama dengan 1/1 kali 2 ditambah 1/6 ini adalah 1/2 dikali 3 ditambah 1/3 kali 4. Kemudian dan seterusnya ya, sampai 1/4 kali 5 dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan 1 dengan 2 ini, bagaimana mendapat angka 1 adalah bahwa kita bisa menggunakan angkanya adalah 2 dikurang 1. Ini tetap 1 kali 2. Angka 1 yang di atas ini juga sama dengan 3 dikurang 2, ininya 2 dengan 3. Kita kerjakan polanya berulang, 4 kurang 3, 3 kali 4. Tambah 5 kurang 4, 4 kali 5, seperti itu. Dan ternyata pola-pola angka seperti ini terus berulang ya. Ini 1, 2, di atasnya 2, 1, yang ini 2 dan 3, yang di atasnya 3 kurang 2. Maka kita ubah ini kembali, kita pecah menjadi 2 ya, 2 yang ini per angka di bawahnya adalah 1 kali 2 tetap 2 dikurang angkanya ini 1, di bawahnya 1/2 ya. Kemudian kita lanjutkan, kita tambahkan, ini kita habiskan jadi 3 dengan 3 dengan 2 kali 3 ini, 3 dan 3 nya habis, hasilnya adalah setengah. Kemudian kurang, karena tanda kurang di sini, 2 dengan 2 nya habis, sisanya 1/3. Kita lanjutkan, 4 dengan 4 nya habis, sisanya angka 3. 3 dengan 3 nya ini habis, sisanya 1/4. Dan seterusnya. Ternyata pola berikutnya adalah, kita perhatikan negatif setengah dengan setengah ini akan habis ya. Min 1/3 dengan 1/3 nya juga habis. Maka kita bisa simpulkan bahwa angka yang kedua sampai nanti yang di pola terakhir, ya, pola yang terakhir ini adalah 1/9900 adalah 1/99 dikali 100. Maka ini pola yang angka terakhir adalah 100 kurang 99/99 kali 100. Nanti polanya ini kita peroleh yang seperti ini ya. Jadinya 2/2 dikurang dan seterusnya ini habis. Yang ini sisanya 1/99 dikurang 1/100. Dan ini juga 1/99 nya akan habis dengan bilangan yang di depannya. Jadi sisanya ini 2/2 adalah 1 dikurang. Ini hasilnya adalah 1/100. Kita samakan penyebut jadi 100/100 dikurang 1/100. Hasilnya adalah 99 dibagi 100. Jadi jawabannya adalah yang option D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di ini kita tulis ulang supaya gampang. Polanya adalah 5,65 dikurang 5,55 ditambah 4,55 dikurang 4,45 tambah 3,45 dikurang 3,35 kemudian ditambahkan dengan 2,35 dikurang 2,25. Kalau kita kurangkan seperti ini langsung, hasil pengurangannya adalah 0,1. Ini kita kurangkan, hasilnya juga 0,1. Ini kita kurangkan, hasilnya 0,1. Ini juga 0,1. Jadi ada 1, 2, 3, 4 buah 0,1. Maka kalau kita jumlahkan, yang kita jumlahkan ini hasilnya adalah 0,4. 0,4 itu sama dengan 4/10. Kita sederhanakan menjadi 2/5. Jadi jawabannya adalah option A. Kita lanjutkan. Di antara bilangan di bawah ini yang habis dibagi 8 adalah, cirinya adalah kita mencari 3 angka terakhir yang bisa dibagi 8. Jadi kita cukup perhatikan angkanya yang ini, 456, 567, 678, 789, dan 890.
Kemudian yang habis dibagi 8 udah jelas itu bilangannya genap. Jadi yang 567 ini nggak usah kita coba karena ganjil. 789 juga nggak usah kita coba karena itu angkanya ganjil. Kemudian kita coba 456 kita bagi 8 itu hasilnya 57. Ya. Kalau dibagi 8 hasilnya 57 berarti ini bisa dibagi hasilnya bilangan bulat. Kemudian 678 kalau kita bagi 8 itu hasilnya 84,75 berkoma, jadi tidak habis dibagi dengan angka 8. Kemudian 890 kita bagikan dengan 8, hasilnya juga berkoma ya, 111,25, jadi juga bukan bilangan kelipatan 8. Jadi jawabannya adalah yang di option A. Kemudian kita lanjutkan. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil adalah. Untuk mengerjakan soal seperti ini biasanya kita coba saja ya. X itu bilangan genap, kita coba dengan angka yang genap yang sederhana, kita anggap sebagai 2. Dan Y adalah bilangan ganjil, kita anggap saja angkanya angka 1. Kemudian yang di pola A, X tambah Y dikali X kurang Y, itu berarti kita tuliskan sebagai 2 ditambah 1 dikali 2 dikurang 1. 3 kali 1 sama dengan 3, berarti hasilnya adalah bilangan ganjil. Jadi kita sudah peroleh jawabannya bahwa yang A adalah bilangan ganjil. Namun kita lanjutkan untuk pembuktian yang B, C, D, dan E ya. Jadi 6 kuadrat itu 36, kemudian dikali 3X, 3 kali 2 jadi 6 dikurang 1. Maka 36 dikali 5 hasilnya 180, berarti ini genap dan bukan yang kita cari. Kemudian yang bagian C, X tambah Y kuadrat dikuadratkan lagi, berarti jadi 2 ditambah 1 dikuadratkan dikurang 1. 2 tambah 1, 3, 3 kuadrat 9, 9 kurang 1, 8, genap ya, jadi bukan yang kita cari. Yang option D, X kuadrat, berarti 2 kuadrat jadinya 4. Kemudian 2 kali X kali Y, X-nya 2, Y-nya 1, jadinya 4. Ditambah Y-nya 1, ditambah 3. Kalau kita perhatikan ini hasilnya 12, juga genap, bukan yang kita cari. Kemudian yang option E, 2 kurang 3 kuadrat, ditambah 1 tambah 4 kuadrat. 2 kurang 1 min 1 dikuadratkan jadi 1. 1 tambah 4 itu hasilnya 5, 5 kuadrat 25. Kita jumlahkan jadi 26, juga genap. Ini kebetulan kita coba di option A sudah langsung menjadi jawaban, jadi cukup menghemat waktu. Tetapi apabila yang di option A belum terbukti, maka kita diharuskan untuk menguji satu persatu sampai option E. Sampai di mana option yang memenuhi bilangan ganjil. Jadi kalau menjumpai soal seperti ini, triknya adalah kita ubah saja angka X atau variabel X dan Y-nya menjadi suatu angka yang gampang kita hitung. Jadi untuk soal kali ini jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 0,88, Y sama dengan akar dari 0,88, dan Z sama dengan 0,88 kuadrat. Jadi untuk soal seperti ini kita buat konsepnya seperti ini. Konsep. Oke, kita bagi jadi dua kasus. Suatu bilangan ya. Kita anggap suatu bilangan. Bagi menjadi dua kasus yang berada di antara 0 sampai 1 dan angka yang lebih besar daripada 1. Kita ambil contohnya angka yang berada di rentang 0 sampai 1 ini kita anggap aja 0,5 ya. Jadi kalau X-nya 0,5, kalau kita kuadratkan, berarti 0,5 dikali 0,5, hasilnya 0,25. Oke. Kemudian kalau seandainya kita coba kita akarkan, akar dari 0,5, itu hasil 0,7. Akar 0,5 itu adalah 0,7. Kalau kita perhatikan, suatu angka yang pecahannya berada di antara 0 sampai 1, kalau kita kuadratkan hasilnya makin kecil. Kalau kita akarkan hasilnya makin besar. Namun kalau untuk angka yang lebih besar dari 1, kita misalkan X-nya sama dengan 4 ya. Maka kalau kita kuadratkan jadi 16, kalau kita akarkan menjadi 2. Jadi kalau untuk bilangan yang lebih besar daripada 1, kalau kita kuadrat makin besar, kalau kita akar makin kecil. Nah, kalau kita perhatikan bilangannya ini 0,88 itu berada di kasus yang pertama ya, berada di antara 0 sampai 1. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk akarnya adalah nilai yang paling besar, si Y-nya paling besar. Ya, kita letakkan di ujung. Kemudian bilangan itu sendiri, berarti si X. Kemudian yang paling kecil adalah bilangan yang dikuadratkan. Jadi si Z berada di posisi paling kecil. Jadi jawabannya adalah Z lebih kecil X lebih kecil daripada Y. Ini tanpa kita menggunakan kalkulator. Tapi seandainya mau kita buktikan ya, kita coba gunakan kalkulator.
X-nya 0,888 untuk membuktikan aja. Y-nya sama dengan, coba kita akarkan. Akar 0,888 itu hasilnya adalah sebesar 0,942. Kemudian kalau si Z-nya 0,888 kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,788. Jadi terbukti bahwa dari antara ketiga bilangan ini adalah si Y yang paling besar. Kemudian di posisi kedua adalah si X-nya. Kemudian si Z-nya adalah bilangan yang paling kecil. Jadi walaupun kita tidak menghitung angkanya, dengan menggunakan konsep yang seperti ini, kita bisa dengan mudah menentukan hasil ataupun urutan bilangan tersebut. Kita lanjutkan. Seorang mahasiswa membutuhkan waktu 16,1 menit untuk pergi ke kampus dengan jalan kaki. Jika ia menggunakan sepeda, ia hanya membutuhkan waktu 2 menit 20 detik. Pada suatu hari, ia ke kampus mengendarai sepeda. Setelah 1-2/3 menit, kemudian bannya bocor dan terpaksa ia harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Maka waktu untuk perjalanan kakinya berapa lama? Jadi kita anggap ini posisi awalnya menuju ke kampus ya. Kita anggap ini jaraknya sebagai S. Di kondisi awal bahwa kalau dia hanya menggunakan sepeda, dia membutuhkan waktu 2 menit 20 detik. 20 detik itu sama dengan 1/3 menit ya, 20 dibagi 60. Jadi di kondisi awal dia membutuhkan 2 menit 22/3 ya. 21/3. Karena tadi 20 detik kita ubah ke menit adalah 20 dibagi 60, sederhanakan jadi 1/3. Ini menit. Dia bisa menempuh jarak total sebanyak S, jarak normal antara rumah ke kampus gitu misalkan. Kemudian di kondisi yang ini, dia hanya bersepeda selama 1/2/3 menit. 1/2/3 menit. Kita mau tahu, ketika dia mengendarai sepeda dengan waktu yang dikurang dari waktu normal, tentunya kan dia bergerak kemari ya. Nah, kita mau tahu dia sudah bersepeda seberapa bagian ya, seberapa banyak dari yang total jaraknya S. Kita anggap saja ini si X. Jadi kita ubah jadi pecahan biasa, 2 dikali 3, 6, ditambah 1 jadi 7/3. Ini 3 kali 1, 3, ditambah 2 jadi 5, 5/3. Ini S, ini X, ini 3 yang kita habiskan. Maka X-nya adalah 5S/7. Berarti ini sudah 5/7S. Otomatis sisanya ini, yang bagian yang sisa yang akan dia lanjutkan dengan berjalan kaki, adalah 1 bagian S dikurang 5/7. Adalah hasilnya 2/7S. Kemudian kita lanjutkan perbandingannya. Di kondisi normal, dia butuh 16,1 menit untuk berjalan sejauh S. Sekarang dia hanya perlu berjalan sejauh 2/7S. Berapakah waktu yang dia perlukan? Ini S-nya kita coret, kita kalikan. Jadi kita akan mengalikan 16,1. Kita kalikan dengan 2/7. Hasilnya adalah 4,6. Berarti T-nya adalah 4,6 menit. Karena satuannya di sini menit. Kemudian option yang tertera di pilihan semua dalam waktu detik. Maka kita tinggal mengubah 4,6 menit ini ke detik. Kita kalikan dengan 60. Jadi 4 kali 60, 240 ditambah 36. Berarti 276 detik ya. Maka jawaban totalnya adalah 276 detik. Jawabannya adalah option A. Kita sambung. Untuk membuat sebuah baju dibutuhkan kain dengan panjang 1,5 meter dan lebarnya 1 meter. Berarti ini kesimpulannya kita memerlukan kain seluas 1,5 dikali 1. 1,5 meter kuadrat. Plus 8 kancing. Kemudian pada suatu hari telah dihabiskan kancingnya 144 buah. Panjang kain yang digunakan ditanyakan ketika lebarnya 3. Berarti kita gunakan perbandingan senilai. Jadi luas 1 sebanding dengan jumlah kancing. Ini kita bandingkan dengan luas 2 dan kancing yang kedua. Jadi luasnya adalah 1,5 dibandingkan dengan luas kedua belum kita ketahui. Di awal jumlah kancingnya 8 buah, kemudian di kondisi kedua adalah 144. Maka X-nya adalah 1,5 dikali 144 dibagi 8. Jadi kita akan menghitung jumlah si X ya, 1,5 dikalikan dengan 144 dibagi 8. Kita peroleh 27. Jadi luasnya 27. Luas itu sama dengan panjang kali lebar.
Berarti 27 sama dengan panjangnya yang ditanyakan, lebarnya di soal ini ya 3 meter. Maka 27 bagi 3, maka panjangnya adalah 9 meter. Kita berikan jawaban sebagai option A. Kemudian kita lanjutkan. Gaji Tony 125% dari gaji Johnny, sedangkan gaji Mary hanya 80% dari gaji Johnny. Jika jumlah gaji ketiganya adalah 6.100.000 ya, maka berapakah gaji Mary? Jadi kita tuliskan persamaannya, Tony sama dengan 125% itu sama dengan 125 per 100. Kemudian kita bagi 25 bagi 25 itu hasilnya jadi 5 per 4. Berarti Tony sama dengan 5 per 4 Johnny. Kemudian gaji Mary sama dengan 80%. Jadi 80 per 100 kita bagi 20 ya, hasilnya adalah 4 per 5. 4 per 5 dari gaji Johnny. Kemudian jumlah gaji ketiganya adalah 6.100.000. Berarti Tony ditambah Johnny ditambah Mary, jumlah gajinya adalah 6.100.000. Tony-nya kita ganti jadi 5 per 4 J. J-nya sendiri kita biarkan. Kemudian Mary-nya jadi 4 per 5 J. Sama dengan 6.100.000. Ini kita ubah jadi penyebutnya ya, 20. 20 bagi 4, 5 dikali 5 jadi 25 J. Ini tetap 20 J. 20 bagi 5, 4. 4 kali 4, 16. Sama dengan 6.100.000. Kemudian yang ini 25 tambah 20 ditambah 16. Ini hasilnya adalah 61. Jadi 61 J dibagi 20 sama dengan 6.100.000. Ya, kita bagi 61 bagi 61 ini jadinya 100.000 ya. Berarti gajinya si Johnny adalah 20 dikali 100.000 adalah 2 juta. Kemudian disebutkan bahwa gaji Mary adalah 4 per 5 dari gaji Johnny. Berarti gaji Mary adalah 4 per 5 dikali 2 juta. Berarti 4 kali 2, 8 juta. Kemudian dibagi 5 adalah 1,6. Jadi 1.600.000. Ini adalah jumlah gaji si Mary. Jadi jawabannya adalah option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di dalam skor ujian, masing-masing siswa diberikan skor 5, 10, atau 15. Banyaknya siswa yang untuk masing-masing skor ditunjukkan ya. Yang skor 5, 8 orang. Yang skor 10, 12 orang. Dan skor 15, X orang. Jika median skornya adalah 10, maka nilai terbesar X yang mungkin. Jadi kalau kita ulangi ke konsep median, itu nilai tengah ya. Jadi kita berikan contohnya, datanya seperti ini. Kita abaikan dulu datanya, kita anggap suatu ilustrasi yang nilai 5 kita anggap sebagai ini. Kemudian kita berikan nilai yang 10, kita anggap jumlah orang kita ubah ya seperti ini. Maka untuk menjadikan median, berarti kita maksimalnya itu satu orang yang tersisa sini adalah di tengah-tengah ya. Ini satu orang di tengah sini, tengah-tengahnya. Maka jumlah dari sini kemari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Maka di sebelah kanannya juga bisa kita tempatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah jumlah maksimum orang yang memungkinkan untuk nilai selanjutnya. Dengan menggunakan konsep yang sama, berarti kita bisa mengubah 12 ini menjadi 11 ditambah 1. Jadi di sini kita ilustrasikan ya, yang kita anggap ini sebagai 8 orang. Kemudian 12 ini kita ubah jadi 11 tambah 1. Berarti ini kita anggap sebagai 11 orang. 1 ini yang di tengah-tengah. Maka 8 tambah 11 adalah 19. Di sebelah kiri orang yang berada sebagai median sebanyak 19 orang. Maka di sebelah kanannya juga memungkinkan sebanyak 19 orang yang bernilai 15 ya. Jadi totalnya adalah 19 orang. Begitu konsep dalam mengerjakan soal seperti ini. Demikian pembahasan soal TKPA kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasannya ke video-video berikutnya. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya.